Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Reni Puspitasari. Saya mahasiswi perawat dari Stikim. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai apa itu ISPA, bagaimana tanda dan gejala ISPA sampai bagaimana pencegahan ISPA. Waktunya kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi, apakah Bapak dan Ibu di sini ada yang tahu apa itu ISPA? Baik, langsung ke materi saja ya. Nanti setelah acara ini saya akan membagikan satu orang satu leaflet dan nanti Bapak dan Ibu bisa sharing ke tetangga yang tidak mengikuti pada hari ini. Jadi, apa itu ISPA? Pengertian ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut bagian atas, yaitu bagian hidung, bagian sinus. Sinus biasanya akan terjadi penyakit sinusitis, terus bagian faring dan bagian laring. Laring biasanya akan terkena amandel ya Bapak Ibu. Jadi faktor resiko dari penyakit ISPA biasanya menyerang anak usia 2-5 tahun, anak-anak yang lahir prematur atau memiliki riwayat penyakit bawaan, orang dengan sistem imun lemah, orang dewasa yang mengidap penyakit paru obstruksi kronik, dan orang yang berada di lingkungan yang tidak bersih. Penyebab dari penyakit ISPA itu sendiri yaitu bakteri atau virus yang bisa menyebabkan pilek, bronkitis, dan pneumonia. Lingkungan rumah juga, lingkungan rumah yang tidak ada ventilasinya dan hunian rumah yang padat. Selanjutnya penyebabnya bisa dari pencemaran udara dan dari asap rokok. Selanjutnya gejala dari ISPA. Gejala dari ISPA yaitu hidung tersumbat dan flu, ada batuk, berdahak ataupun tidak berdahak, dan ada pilek. Selanjutnya ada nyeri kepala, bernafasnya agak lebih cepat dari biasanya, kehilangan nafsu makan, demam, dan nyeri tenggorokan. Pemeriksaan ISPA ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik oleh dokter atau tenaga kesehatan dan melalui pemeriksaan penunjang yaitu cek darah, cek ronsen, ataupun cek dahak. Selanjutnya ada komplikasi untuk penyakit ISPA, yaitu anak tidak bisa makan atau minum atau tidak nafsu makan atau minum. Dia akan kejang kalau demamnya tinggi, terus kesadaran menurun, ini untuk ISPA yang berat, dan nafas mengorok, berat badan anak menurun, dan yang paling parahnya bisa terjadi pneumonia. Untuk pengobatannya, berikan obat untuk penurunkan demam, itu harus dari resep dokter. Terus obat untuk mengurangi peradangan dari dokter, obat untuk bakterinya itu biasanya harus dari dokter. Obat untuk meredamkan hidung tersumbat boleh untuk tradisional menggunakan minyak kayu putih. Obat untuk mengurangi batuk bisa digunakan secara tradisional yaitu pakai jeruk nipis, air hangat, dan madu, atau jeruk nipis dan kecap. Selanjutnya, pencegahan untuk terjadinya penyakit ISPA. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Lalu hindari tempat yang ramai dan padat dan banyak polusi. Terus hindari orang-orang yang merokok, menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Selanjutnya berolahraga secara teratur dan mengkonsumsi makanan bervitamin. Hal yang penting dilakukan untuk ibu-ibu nih, imunisasi anak secara lengkap sesuai usianya, rumah dengan ventilasi udara. Jadi kalau di rumah pada pagi hari sampai siang, kalau ada jendela bisa dibuka, jadi sirkulasi udara yang di dalam bisa keluar. Terus jaga kebersihan diri dan lingkungan agar di rumah nggak ada debu. Berikan ASI dan makanan bergizi untuk anak-anak yang masih ASI. Dan hindari kontak dengan anggota keluarga yang sakit. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit, sarankan untuk memakai masker dan anak jangan dekat-dekat. Lalu kompres hangat saat demam. Jadi
Kalau anak demam bisa dikompres di kepalanya, di ketiaknya. Pakai air hangat ya Bapak Ibu. Terus jika tidak sembuh segera bawa ke sarana kesehatan, misalkan di rumah dekat klinik atau puskesmas atau dibawa ke rumah sakit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Di sini adakah Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang akan bertanya. Dari penjelasan saya tadi, coba sebutkan apa tanda gejala dari penyakit ISPA dan jelaskan cara pencegahan untuk penyakit ISPA. Baik Bapak Ibu semua, saya rasa Bapak Ibu semua sudah mengerti apa itu ISPA. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan dapat diterapkan di kesehariannya sehingga anak-anak terhindar dari penyakit ISPA. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi kesimpulan pertemuan hari ini yaitu ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut bagian atas yang bisa menyerang siapa aja, terutama anak-anak di usia 2-5 tahun. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus melakukan pencegahannya. Seperti tadi ya Bu, rajin cuci tangan, pakai masker atau tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, dan jika sakit jangan dekat-dekat dengan anak. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, oh ya paling terpenting, jaga lingkungan rumah tetap bersih, hindari asap rokok, dan buka jendela setiap pagi. Baik Bapak Ibu semuanya, saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.